Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Septiawan. Saya berasal dari Banyuwangi. Saya di SMA Taruna Bayangkari ini saya berdapat di kelas IPS 1 atau kelas 10 IPS 1. Saya akan di sini di pelajar sosiologi ini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat uh, tentang berdirinya atau dimulainya sosiologi. Sejarah sosiologi. Kelahiran sosiologi sebagai ilmu pengetahuan memberikan alasan tersendiri bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kelahiran sosiologi tak terlepas dari tokoh-tokoh filsafat seperti Aristoteles dan Plato. Sebelum sosiologi lahir sebagai ilmu pengetahuan, dan para sosiologi dan tokohnya telah mendesain bagaimana ilmu pengetahuan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat untuk bisa hidup bahagia. Kebahagiaan itu menjadi latar belakang sejarah sosiologi di masyarakat ini. Adapun untuk istilah ilmu sosiologi pertama kali diperkenalkan oleh Auguste Comte, yaitu sebagai bapak sosiologi dunia. Auguste Comte ini memberikan pernyataan bahwanya objek kajian sosiologi adalah manusia atau masyarakat yang dipandang kedua hal tersebut saling berdekatan secara keseluruhan. Jauh sebelum Auguste Comte memberikan pandangan tentang ilmu ini, di dalam perkembangan yang ada di dunia Arab atau Islam, kajian masyarakat diperkenalkan pertama kali oleh Ibnu Khaldun, yaitu seorang ahli di zaman Islam. Di sana ia membuat buku yang bernama Muqaddimah pada tahun 1332. Sejarah awal perkembangan sosiologi. Sosiologi tumbuh di zaman sosial sejak terjadinya revolusi industri dan revolusi Prancis. Revolusi menyebabkan terjadinya urbanisasi, eksploitasian pekerja anak-anak, demokratisasi dan lain sebagainya. Tradisi lama tidak mampu untuk menjawab lagi perubahan ini. Saat bersamaan berkembang metode ilmiah pada ilmu kimia dan fisika. Banyak rahasia alam terungkap karena tradisi ini tidak dapat menjawab persoalan perubahan dalam kehidupan sosial. Maka dicarilah metode ilmiah atau seperti metode ilmiah pada ilmu alam untuk memberikan jawaban atas persoalan tersebut. Dari situlah tahap awal perkembangan sosiologi muncul sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi pada abad ke-19. Atas dinamika penduduk yang terjadi di negara Prancis, Auguste Comte sebagai cendekiawan yang lahir pada tahun 1794 merasa khawatir yang mendalam atas keadaan negaranya. Puncak kekhawatirannya saat itu pada saat revolusi Prancis yang banyak menimbulkan atau menciptakan dampak negatif perubahan sosial. Salah satunya yang terjadi adalah konflik antar kelas dalam masyarakat yang seolah memberikan arah pada aksi anarkisme di dalam kehidupan masyarakatnya. Konflik ini dilatar belakangi oleh ketidaktahuan masyarakatnya dalam mengatasi perubahan atau hukum-hukum seperti yang dapat digunakan untuk mengatur stabilitas masyarakat. Atas dasar ini, Comte pada abad 19 melakukan instrumen penelitian sosial yang masyarakatnya perlu ditingkatkan menjadi sebuah keilmuan atau ilmu masyarakat yang perlu ditingkatkan untuk berdiri sendiri kembali. Dengan penelitian sosial yang didasarkan pada metode ilmiah, sosiologi lahir sebagai pengetahuan pada abad 19. Dengan pendiri sekaligus penciptanya yaitu Auguste Comte, sebagaimana hal ini dalam buku yang dibuatnya yang berjudul yaitu Cours de Positive Philosophy. Sosiologi yang berada di Indonesia. Sebelum terjadinya gejolak
pada Perang Dunia Kedua, perkembangan ilmu sosiologi di dalam kajian keilmuan hanya dianggap sebagai pembantu bagi keperluan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Khususnya kejadian yang berlaku di Indonesia. Akan tapi, setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada saat proklamasi 17 Agustus 1945, sosiologi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan ini menjadi cikal bakal adanya sejarah ilmu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan di Indonesia. Untuk pelaksanaan materi penyampaian ilmu sosiologi, pertama kali didahulukan sebagai perkuliahan di sosiologi yang diberikan oleh Sunarto Kolopaking pada tahun 1948. Perkuliahan sosiologi pertama kali di Indonesia ini dilakukan di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta, yang pada saat ini Akademi Politik berubah nama menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM atau Universitas Gadjah Mada sekarang ini. Maka tidak halal jurusan sosiologi pertama dan terus di Indonesia adalah jurusan sosiologi di UGM. Sejarah akhir perkembangan sosiologi. Sejarah akhir perkembangan ilmu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah munculnya pandangan atau paradigma bahwa perkembangan yang ada di dalam perkembangan suatu negara bukan hanya diukur dalam pembangunan infrastruktur ataupun bukan hanya dalam pembangunan SDA, sumber daya alam, akan juga jauh akan lebih penting dari pembangunan dari SDM, yaitu sumber daya manusia. Dengan posisi tersebut, sosiologi adalah ilmu pengetahuan pada akhirnya memberikan solusi atas masalah tersebut, salah satunya dengan memberikan berbagai cabang ilmu pengetahuan sosiologi. Itulah referensi sedikit tentang ilmu sosiologi, sejarahnya. Semoga bisa menjadi wawasan. Terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.